Film berlatar Jepang pasca Perang Dunia Kedua, di mana seorang remaja bernama Joe Yabuki memulai kehidupan barunya di kota Tokyo. Joe adalah seorang pemuda tanpa tujuan yang melarikan diri dari panti asuhan, tanpa uang dan tidak memiliki tempat tinggal. Di sebuah kedai, seorang pria yang mengenakan penutup mata menghampiri Joe. Pria bernama Danpe tersebut meminta dibelikan minuman oleh Joe. Namun beberapa saat kemudian, sekelompok orang yang merupakan lintah darat datang mencari Danpe untuk menagih hutang. Ketuanya bernama Nishi. Mereka langsung menyerang Danpe yang sedang dalam keadaan mabuk. Joe yang baru saja menghabiskan makanannya langsung menyerang pria tersebut, beserta dengan anak buahnya. Danpe yang melihat kemampuan bertarung Joe merasa antusias. Rupanya Danpe adalah mantan pelatih tinju, dan dia berniat mengajak Joe untuk bergabung dengannya, sehingga ia bisa membuatnya menjadi juara tinju. Namun Joe tidak tertarik, karena ia ingin hidup bebas sebagai seorang petarung jalanan. Tapi kenyataannya, polisi malah menangkapnya dan menjebloskan Joe ke penjara. Di dalam sel pun Joe menghajar para tahanan yang selalu berbuat seenaknya. Hal itu membuatnya dipindahkan ke penjara isolasi. Tapi sebuah surat dari Danpe membuat Joe termenung. Danpe yang sangat tertarik dengan potensi yang dimiliki oleh Joe perlahan berubah dan berhenti mabuk-mabukan. Ia mulai bekerja keras agar bisa membangun tempat latihan tinju hanya demi Joe. Isi surat tersebut berisi teknik-teknik tinju agar Joe dapat terus berlatih selama di dalam penjara. Keesokannya, sikap Joe yang begitu liar kembali membuat keributan dengan para tahanan lain. Ia bahkan menyerang aparat yang berusaha menahannya. Keinginan Joe hanya ingin bersikap bebas dimanapun ia berada. Tapi tiba-tiba, sebuah pukulan langsung membuat Joe tumbang. Orang yang memukulnya itu bernama Toru Rikishi. Joe kembali bangkit dan ingin membalas, tapi seluruh pukulannya tidak ada yang bisa mengenai Rikishi. Sebenarnya, Rikishi merupakan salah seorang petinju profesional. Joe yang mendengarnya tidak peduli dengan hal itu. Ia pun menggunakan teknik yang diajarkan oleh Danpe, yang akhirnya jab yang dilancarkan Joe bisa mengenai wajah Rikishi, membuat semua orang di sana terdiam. Sedangkan Rikishi yang awalnya meremehkan Joe, mulai tersulut emosinya. Ia sampai mengeluarkan pukulan andalannya. Di sanalah Joe bertekad mengalahkan Rikishi dan menjadikan Rikishi sebagai rival sejatinya. Surat demi surat yang berisi teknik tinju dari Danpe terus dikirimkan kepada Joe. Bahkan Joe juga membalas surat tersebut dan mengatakan kalau ada seseorang yang ingin ia kalahkan, tak peduli bagaimanapun caranya. Kasurnya sampai ia jadikan samsak tinju. Atas arahan Danpe, supaya pukulan snapnya menjadi lebih kuat berkali-kali lipat, Joe latihan dengan mencangkul hanya menggunakan satu tangan. Semua usaha itu ia lakukan agar tidak kalah lagi dari rivalnya Rikishi. Suatu hari, Joe dipanggil karena ada seseorang yang ingin menemuinya, dan orang itu adalah Danpe. Rupanya kedatangan Danpe atas permintaan seorang wanita kaya raya bernama Yoko. Ia berasal dari keluarga Shiraki yang terkenal. Jadi pihak kepolisian juga sangat menghormati Yoko. Masuk kedatangannya karena ia ingin Joe ikut dalam sebuah pertandingan tinju antara para tahanan. Awalnya Joe menolak, tapi Yoko berkata kalau salah satu petinju di tempat latihannya akan menjadi lawan Joe, yaitu Rikishi. Hal itu membuat Joe jadi berubah pikiran dan memutuskan ikut bertanding. Danpe berkata kalau Joe telah mencari perkara dengan orang yang salah. Ia mengenal siapa Rikishi sebenarnya. Kalau saja Rikishi tidak berbuat masalah dan dipenjara, mungkin dia sudah menjadi juara tinju. Lagi-lagi Joe tidak peduli dengan hal itu. Ia hanya meminta Danpe mengajarinya suatu teknik pukulan khusus. Menurut Danpe, pukulan ini dapat membuat orang yang melakukannya serasa antara berenang atau tenggelam. Mereka berdua pun melakukan duel. Namun tidak ada satupun pukulan Joe yang bisa mengenai Danpe. Akhirnya dalam satu momen, Danpe melancarkan sebuah pukulan yang langsung membuat Joe tumbang. Rupanya yang meminta Yoko mengajak Joe ikut bertanding adalah Rikishi. Ia merasa Joe punya potensi untuk menjadi seorang petinju handal. Hari yang ditunggu pun tiba, di mana Rikishi akan melawan Joe. Terdapat perbedaan jauh antara kelas petinju, di mana Rikishi berada di kelas bulu, sedangkan Joe jauh lebih ringan dari itu. Dengan sombongnya Rikishi berkata kalau ia akan mengalahkan Joe dalam satu ronde saja. Pertandingan pun dimulai. Awalnya Joe ingin menyerang lebih dulu, tapi perbedaan kekuatan mereka terlalu mencolok. Secara bertubi-tubi ia menghajar Joe yang terus berusaha bertahan. Tiap blok yang dilakukannya tidak mampu menahan pukulan Rikishi yang akhirnya menjatuhkan Joe. Ia terkejut melihat Joe yang masih bisa bertahan dan mencoba menghantam wajah Joe lagi. Tapi bel tanda ronde 1 berakhir lebih dulu menghentikan serangan Rikishi. Joe sempat mengejek Rikishi yang tidak bisa mengalahkannya dalam satu ronde. Tentu saja itu membuat Rikishi jadi emosi dan semakin agresif menyerang Joe. Tapi Joe tetap mampu bangkit lagi. Dengan kekuatan penuh, Rikishi melancarkan pukulannya.
Sedangkan Joe yang tubuhnya terhuyung secara bersamaan mengeluarkan pukulan balasan yang tepat mengenai wajah Rikishi. Teknik pukulan bernama cross counter inilah yang diajarkan Danpei, yaitu sebuah serangan balik menyilang yang dimulai segera setelah lawan melakukan pukulan jab dengan memanfaatkan celah pada posisi lawan. Ibaratnya, Joe memukul seperti akan terpukul. Karena mereka berdua tumbang, maka pertandingan dinyatakan imbang. Sebelum ia dibebaskan dari penjara, Rikishi mengatakan kalau ia akan menunggu Joe. Tibalah saatnya Joe dibebaskan. Selain Danpei, ada Nishi juga yang memutuskan membantu Joe. Nishi merasa kagum pada Joe yang pernah menolongnya saat di dalam penjara. Waktu demi waktu dijalani Joe dengan terus berlatih serius. Semua warga di sana mendukung Joe agar berhasil dalam karirnya sebagai petinju. Tibalah jadwal pertandingan resmi pertamanya. Di sana juga hadir Rikishi dan Yoko yang ingin menyaksikan pertandingan. Berbeda dengan petinju lainnya, Joe malah mengejek dan membiarkan lawannya terus memukulnya. Hingga pada akhirnya ia menunggu satu momen di mana Joe bisa melancarkan teknik andalannya, yaitu cross counter. Lawannya pun tumbang dalam satu ronde, hanya dengan satu pukulan. Sedangkan Rikishi, ia terus menjalani pertandingan dan menaikkan peringkatnya sebagai seorang petinju dunia. Namun dalam satu sesi tanya jawab dengan para wartawan, ia mengatakan sebelum menjadi petinju juara ada seseorang yang harus ia kalahkan. Yoko yang mengetahui orang yang dimaksud Rikishi adalah Joe langsung menentangnya. Karena mereka berdua memiliki kelas yang berbeda. 8 pertandingan telah dilalui Joe, dan semua pertandingan itu selalu ia menangkan menggunakan satu pukulan cross counter. Rupanya alasan Joe ingin menjadi petinju profesional hanya karena ia ingin berhadapan dengan Rikishi. Yoko yang datang menantang Joe untuk bertanding dengan seorang petinju berjuluk Serigala Kanaguchi. Dia merupakan petinju yang berada di posisi tertinggi untuk kelas bantam se-Jepang. Awalnya Danpei tidak setuju dengan tantangan itu karena akan menghancurkan Joe. Tapi Joe secara pribadi menerima tantangan bertanding dengan Wolf Kanaguchi. Ia menyadari kalau Yoko berniat menghancurkannya agar dia tidak bisa melawan Rikishi. Tibalah duel antara Joe melawan Wolf Kanaguchi. Danpei menyarankan Joe untuk bertinju dengan benar. Jangan melepas pertahanannya dan jangan cuma mengandalkan pukulan menyilang. Sebab menurut kabar, Wolf juga telah mempelajari gerakan itu. Namun Joe tidak menghiraukan saran dari Danpei dan tetap melepas pertahanannya. Saat ia menggunakan pukulan menyilang, ternyata Wolf lebih cepat melancarkan pukulannya ke wajah Joe yang membuatnya terhempas. Jika melihat tayangan dalam gerakan lambat, rupanya Wolf melakukan pukulan menyilang ganda atau dikenal sebagai teknik double cross counter. Bedanya, pukulan ini memanfaatkan pukulan lawan, kemudian menyerang kembali dengan tenaga pukulan 2 kali lebih kuat. Danpei menyuruh Joe untuk bertahan, tapi lagi-lagi ia menurunkan pertahanannya, dan Joe pun kembali terjatuh. Dari arah penonton, Rikishi yang melihat itu merasa geram. Ia menyuruh Joe untuk bangkit agar mereka berdua bisa berduel lagi. Mendengar perkataannya, memberi energi pada Joe untuk kembali berdiri. Danpei merasa emosi, karena Joe tidak pernah mau mendengar petunjuk darinya. Wolf yang berniat menggunakan pukulan menyilang ganda, langsung diantisipasi oleh Joe menggunakan teknik baru miliknya, yaitu triple cross counter, di mana terjadi 3 kali pukulan balasan dalam satu serangan. Akhirnya Wolf Kanaguchi harus KO dan kalah dari Joe. Setelah pertandingan itu, Rikishi berusaha keras menurunkan berat badannya agar sekelas dengan Joe dan bisa bertanding dengannya. Ia bahkan sampai tidak minum air supaya membuat tubuhnya menjadi sangat kurus. Yoko merasa kasihan pada Rikishi yang terlalu memaksakan diri. Sedangkan Joe, ia juga menambah porsi latihannya menjadi berkali-kali lipat supaya bisa menyaingi kekuatan Rikishi. Ketika mengukur berat, semua orang kaget melihat tubuh Rikishi yang jauh berubah menjadi sangat kurus, seakan tinggal kulit yang melapisi tulangnya. Ia rela menurunkan kelasnya hanya untuk melawan Joe sebagai orang yang paling ingin dia kalahkan, meskipun nyawa taruhannya. Tibalah pertandingan yang paling ditunggu-tunggu antara Joe melawan Rikishi. Dan sekarang kondisi badan Rikishi terlihat pulih kembali. Tapi Joe belum bisa mengeluarkan teknik andalannya, sebab cross counter hanya bisa digunakan jika pukulan lawannya lurus. Sedangkan Rikishi menggunakan pukulan dari bawah. Untuk pertama kalinya ia menaikkan pertahanannya dan mampu mengimbangi kecepatan Rikishi. Sepertinya menurunkan bobot secara ekstrem memberi pengaruh besar pada kondisi tubuh Rikishi. Saat pukulan Joe menghantamnya, secara tidak sengaja kepala belakang Rikishi membentur tali ring. Tapi itu tidak menghentikannya untuk bangkit. Terjadi peristiwa yang tidak biasa antara Rikishi dan Joe sama-sama menurunkan pertahanannya, menjadikan ini pertandingan yang memalukan karena tidak ada yang saling menyerang. Siapa yang duluan menyerang, maka dialah yang akan kalah. Benar saja, Joe yang mencoba membuka serangan dengan melakukan pukulan menyilang ganda akhirnya harus terhempas oleh serangan balik Rikishi yang benar-benar tidak diduga olehnya.
Tidak seperti sebelumnya, pukulan telak dari Rikishi membuat Joe tidak mampu bangkit kembali dan harus menerima kekalahannya. Rikishi berhasil menang, namun kemenangan itu juga harus dibayar mahal olehnya. Saat akan bersalaman dengan Joe, tiba-tiba saja Rikishi roboh. Tapi dokter tidak mampu menyelamatkan nyawa Rikishi, dan Joe merasa sangat kehilangan rival sejati yang telah memotivasi dirinya untuk menjadi seorang petinju profesional. Yoko mengatakan, Rikishi meninggal karena terjadi penggumpalan darah di kepalanya saat terkena tali ring. Sebelum meninggal, Rikishi berpesan agar Yoko memberikan sarung tangan tinju miliknya kepada Joe. Rikishi begitu bersemangat sampai-sampai merelakan apapun asal bisa bertanding dengan Joe dan berharap Joe bisa menjadi penerusnya. Dulu, Joe mungkin selalu sendirian dan tidak memiliki tujuan, tapi sekarang ia memiliki impian bersama orang-orang yang selalu mendukungnya, demi hari esok yang lebih cerah. Film pun berakhir. Jangan mudah putus asa, sekalipun dirimu disebut miskin dan dianggap tidak berguna seperti sampah. Bahkan seseorang yang dikatakan sampah tetap memiliki hari esok. Selalu lakukan yang terbaik, semangat dan pantang menyerah demi masa depanmu. Sebab hari esok yang kita impikan tidak akan pernah datang jika kita tidak menjalani hari ini dengan baik.